Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan satu orang maju ke depan pimpin temannya untuk berdoa. Silakan, Khairul. Teman-teman, mulai kita membaca doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih ya. Semoga apa yang akan kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Hadir semuanya? Ada yang berapa orang yang tidak hadir? Wow. Kenapa? Sakit? Baik, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Padamu Negeri sebagai bentuk rasa nasionalisme kita kepada bangsa kita. Ya. Silakan berdiri dulu semuanya. Oke, jadi salah satu tujuan kita menyanyikan lagu Padamu Negeri itu adalah sebagai bentuk bahwa kita ini cinta akan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Jadi kita adalah generasi penerus yang akan mengisi kemerdekaan ini setelah diperjuangkan oleh para pahlawannya. Nah, selanjutnya adalah masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Masih, Bu. Apa itu? Golongan yang berhak menerima zakat. Golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada yang bisa sebutkan? Ya, silakan bisa. Fakir, ya, fakir. Miskin, ya. Amil, ya. Dualah, oke. Sabilillah, ya. Ibnu sabil,
menerima zakat. Nah sekarang ya materi kita ini adalah menghitung zakat fitrah dan zakat mal beserta dengan hikmah zakat. Ya, ini materi kita menghitung zakat fitrah dan zakat mal, ya, dan hikmah zakat. Jadi setelah kita mengetahui bahwa ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, maka sekarang akan kita bahas bagaimana cara menghitungnya, ya. Bagaimana cara menghitung zakat itu supaya nantinya tidak keliru, ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita kali ini ada 2, ya. Yang pertama yaitu melalui video pembelajaran, ya, siswa diharapkan mampu menghitung zakat fitrah dan zakat mal, ya. Kemudian yang kedua, melalui video pembelajaran, ya, siswa diharapkan mampu menyeleksi, ya, hikmah atau manfaat zakat. Yaitu ada 2 tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama apa? Menghitung, ya, menghitung zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian yang kedua, menyeleksi hikmah atau manfaat zakat. Oke. Nah ini cara menghitung zakat. Nah sekarang amati videonya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan dapat membantu masyarakat yang sedang membutuhkan. Terdapat 2 jenis zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang ditunaikan pada saat bulan Ramadan, sedangkan zakat mal merupakan zakat yang ditunaikan setelah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan, seperti wajibnya nisab dan haul. Dalam video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menghitung zakat penghasilan dan zakat tabungan. Zakat penghasilan atau zakat profesi wajib ditunaikan jika jumlah gaji dalam 1 tahun minimal seharga 85 gram emas. Sesuai dengan SK Ketua Basnas tahun 2021 setara dengan Rp79.738.415 dalam setahun atau Rp6.044.868 per bulan. Artinya, jika sudah mencapai angka tersebut, maka sudah diwajibkan untuk membayar zakat dengan kadar 2,5%. Contohnya, jika kita memiliki gaji Rp10 juta per bulan, diambil 2,5%-nya, maka kita wajib berzakat sebesar Rp250.000 per bulan. Sama seperti zakat penghasilan, zakat tabungan wajib ditunaikan jika jumlah tabungan selama 1 tahun minimal seharga 85 gram emas. Maka sudah diwajibkan untuk membayar zakat dengan kadar 2,5%. Contoh, jika memiliki tabungan sebanyak Rp100 juta yang sudah tersimpan selama setahun, maka wajib dizakatkan sebanyak Rp2.500.000. Untuk memudahkan menghitung zakat Anda, Basnas menyediakan kalkulator zakat yang dapat diakses melalui tautan berikut ini. Ayo, tunaikan zakat Anda dengan bijaksana agar ditunaikan dengan amanah dan bermanfaat bagi masyarakat. Oke, jadi itu adalah video pembelajaran kita bagaimana cara menghitung zakat. Nah, silahkan dari video tersebut apa yang kalian bisa amati atau apa tanggapan kalian terhadap video pembelajaran tersebut. Ya, mulai dari mana? Kelompok 2. Apa tanggapan kalian terhadap video pembelajaran tersebut? Apa yang kalian bisa simak dari video itu? Ya, cara menghitung zakat zakat apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah. Ada lagi yang lain? Zakat mal. Ya, Menghitung mal. hitung zakat mal. Ya. Ada lagi? Kelompok yang lain? Kelompoknya biar? Ya, cara menghitung zakat tabungan atau zakat profesi. Ada lagi yang lain? Ya? Oke, jadi dari video
mencapai nisabnya tabungan kita itu, maka wajib dikeluarkan sebanyak berapa? 2,5%. 2,5%, ya. Jadi diminimalkan itu tabungan kita itu minimal 100 juta dalam setahun, ya, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%, ya. Oke. Nah ini ya, berikutnya cara menghitung zakat mal. Oke, zakat profesi, ya. Kalau zakat profesi itu nisabnya itu sama dengan 85 gram emas, ya. Dan nisabnya itu atau kadar zakat yang harus dikeluarkan itu adalah 2,5%, ya. Dan haulnya itu atau waktu mengeluarkan zakat itu adalah 1 tahun. Berikutnya yaitu zakat emas dan perak, ya. Zakat emas dan perak itu, kalau emas itu adalah 85 gram, kalau perak itu adalah 595 gram, ya. Kadar zakat yang dikeluarkan itu sama 2,5%. Ya, kemudian waktu mengeluarkannya itu adalah 1 tahun. Ya, jadi nanti dalam 1 tahun kita miliki baru dikeluarkan zakatnya, ya. Kemudian zakat perdagangan. Nah, zakat perdagangan ini juga, ya, nisabnya itu sama dengan emas, ya, yaitu 85 gram. Kemudian zakat pertanian. Nah, zakat pertanian ini, ya, ada 2. Apabila membutuhkan biaya maka berapa? 5%. Ya, 5%. Kalau tidak membutuhkan biaya berapa? 10%. Oke. Dikeluarkan ya setiap kali panen. Kemudian ya zakat fitrah. Nah, kalau zakat fitrah itu sendiri yaitu 3,5 tiket atau 2,5 kilogram. Ya. Itu cara menghitung zakat mal dan zakat fitrah, ya. Nah, ini ada kalau kambing, ya, 40 ekor itu maka kadar zakatnya harus dikeluarkan 1 ekor. Kalau sapi 30 ekor dikeluarkan kadar zakatnya itu 1 ekor kambing, ya. Begitupun unta, kalau unta itu 5 ekor maka dikeluarkan zakatnya itu adalah 1 ekor kambing, ya. Itu. Nah, di sini ada putih kasus. Bisa dilihat? Di sini ada penghasilannya yaitu 181.250. Kira-kira itu mengeluarkan zakat atau belum? Mengeluarkan zakat, Bu. Ya. Mengeluarkan. Kira-kira berapa? 181.250 bersih dalam 1 tahun. Ayo, cari dulu berapa kira-kira zakat yang harus dikeluarkan. 181 juta, ya. 250. Nih. Ini adalah jumlah uangnya selama 1 tahun. Berapa zakat yang harus dikeluarkan? Kadar zakatnya berapa? 2,5%. Oke, kira-kira berapa? Ayo. 3 juta, Bu. Jangan asal nebak-nebak aja 3 jutaan. Ayo berapa?
Dikali 2,5 berapa tuh? Ini berapa? Nih. Terus berapa? Terus berapa? Berapa tadi ini? 21 9. Jadi berapa? Hah? Berapa itu? 5 juta. 5.302.500 rupiah. Ya, jadi itu yang harus dikeluarkan zakatnya, ya. Jadi begitu cara menghitung zakat. Jadi harus dicari dulu bersihnya selama 1 tahun, atau kalau misalnya panen, maka dicari dulu berat bersihnya berapa. Kalau menggunakan biaya, keluarkan dulu biayanya. Setelah itu baru kita keluarkan zakatnya. Paham? Oke. Ya, jadi itu ya tata cara ya menghitung zakat. Oke. Nah, sekarang ya kita lanjut ke video pembelajaran kedua, yaitu tentang hikmah zakat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita sama-sama mengetahui bahwa rukun Islam yang ketiga itu adalah mengeluarkan zakat. Kemudian kita bertanya, apa sih zakat itu? Secara terminologi atau istilah, bahwa zakat itu adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Islam, oleh syariat. Disalurkan kepada siapa zakat ini? Zakat ini diberikan dan disalurkan kepada orang-orang yang telah ditentukan pula. Siapa mereka? Hal ini sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnas sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Kata Allah, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang hutang, untuk orang yang berjuang di jalan Allah, untuk orang yang sedang dalam perjalanan jihad di jalan Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, dengan mengeluarkan zakat secara tidak langsung kita ikut berpartisipasi dalam mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita tentunya. Dalam hal mengeluarkan zakat, hilangkan anggapan bahwasanya harta kita akan berkurang karena dikeluarkan zakat tersebut. Karena sejatinya ketika kita mengeluarkan sebagian dari harta yang kita miliki di jalan Allah, maka Allah akan mengganti dan akan melipat gandakan harta kita di kemudian hari. Lalu kemudian kita melakukan zakat, tentunya
setelah perintah sholat yang 5 waktu kita jalankan. Kalimat zakat dan sholat selalu Allah gandengkan dalam Al-Quran. Sebagaimana firman-Nya, wa aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Pemirsa yang dirahmati Allah, karenanya zakat merupakan ibadah yang memiliki 2 dimensi. Pertama, dimensi hablum minallah, hubungan langsung kepada Allah, hubungan ritual hamba kepada Allah. Yang kedua adalah hubungan, yaitu hubungan sesama manusia, ibadah sosial. Kemudian zakat dikatakan sebagai ibadah sosial karena pada zakat itu terdapat unsur kepedulian sosial yang sangat kental dalam pelaksanaannya. Orang yang mengeluarkan zakat berarti dia juga telah ikut memperhatikan kehidupan sosial, membantu kaum yang lemah, dan sekaligus ikut menanggulangi persoalan-persoalan kemiskinan yang kita hadapi di masyarakat kita ini. Oleh karenanya, zakat tidak saja bertujuan untuk membersihkan jiwa dan harta, akan tetapi zakat pula untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan memperkuat tatanan ekonomi umat kita itu sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah, selain mempunyai dimensi sosial, zakat pula mampu mensucikan dan menumbuh kembangkan harta yang kita miliki. Dan hal ini sudah merupakan sesuatu yang pasti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu membuat tentram jiwa mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pemirsa yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini merupakan momentum yang tepat untuk sama-sama kita membersihkan harta kita, membersihkan semua yang kita miliki, dan sekaligus kita mohon kepada Allah untuk ditumbuh kembangkannya harta kita dengan sebab rajinnya kita mengeluarkan zakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kemudahan untuk mengeluarkan zakat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video pembelajaran itu tentang makna zakat. Kira-kira pendapat kalian apa? Apa yang bisa kalian simak dari video pembelajaran tersebut? Ya? Penentuan zakat dalam Islam. Keutamaan zakat. Apa saja keutamaannya zakat menurut yang disampaikan di dalam video itu? Ya? Keutamaan zakat menurut video pembelajaran itu apa? Ya? Apa? Pendidikan harta dan hati. Mensucikan harta, jiwa. Oke, apa lagi? Membantu mengentaskan kemiskinan. Apa lagi? Ya? Ayo. Apa lagi? Apa lagi yang kalian ketahui dari video pembelajaran itu? Ya? Golongan orang yang menerima zakat. Oke, tadi ada di sini ya. Oke? Apa lagi? Apa lagi yang bisa kalian simak dari video pembelajaran itu? Surah-surah yang tentang zakat. Surah-surah tentang zakat. Oke. Atau ayat yang
memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat. Apalagi? Ya? Ya, jadi hikmah menurut video pembelajaran itu bahwa zakat itu bisa membersihkan hati kita, bisa membersihkan jiwa kita, dan bisa membersihkan harta yang kita keluarkan. Ya, jadi bukannya berkurang harta yang akan kita keluarkan, tetapi semakin nanti berkembang. Ya, sebagaimana ya pengertian zakat. Masih ingat zakat menurut bahasa itu artinya apa? Bersih. Apalagi? Suci, tumbuh, berkembang. Ya, jadi orang yang mengeluarkan zakat itu tidak akan berkurang hartanya. Ya, akan tetapi itu nantinya akan semakin berkembang. Ya. Nah, ini adalah gambar-gambar, bisa dilihat. Gambar apa itu? Nomor pertama orang yang membagikan zakat. Ya. Nomor pertama orang yang membagikan zakat. Orang yang memberikan zakat kepada siapa? Kepada orang yang membutuhkan. Oke, di gambar kedua, Orang yang mendapatkan zakat. ya seorang nenek-nenek ya yang menerima Zakat. zakat. Ya, jadi salah satu tujuannya adalah membantu ya untuk meringankan beban hidup kaum duafa ya, atau mengentaskan kemiskinan ya. Oke, nah sekarang ya manfaat atau hikmah zakat dalam kehidupan bagi muzaki. Apa itu bagi muzaki? Ya, orang yang berzakat. Apa manfaatnya? Yaitu yang pertama, sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita memiliki harta, kita harus bersyukur dengan cara mengeluarkan zakatnya. Kemudian yang kedua, melaksanakan kewajiban agama. Maksudnya itu bahwa kita harus mengeluarkan zakat karena memang ada perintah untuk mengeluarkan zakat. Perintah salah satunya mengeluarkan zakat itu terdapat dalam surah apa? Atau Al-Baqarah ayat berapa? Al-Baqarah ayat 43. Apa itu? Oke, wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'al rakiin. Ya, artinya itu apa? Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang yang turun. Jadi itu adalah melaksanakan kewajiban agama. Karena zakat merupakan salah satu rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa? Yang ketiga. Jadi kita adalah umat Islam wajib nanti untuk mengeluarkan zakat. Selanjutnya, hikmah untuk muzaki yang ketiga yaitu adalah untuk mensucikan harta yang dimiliki. Ya, jadi untuk mensucikan harta yang dimiliki. Karena sebagian harta kita adalah milik Allah, milik orang-orang lain atau milik fakir miskin. Selanjutnya, yang keempat, mendidik agar bersifat mulia dan pemurah. Ya, orang yang berzakat itu otomatis akan memiliki sifat yang mulia, suka membantu orang lain. Ya. Kemudian, membersihkan diri dari sifat kikir dan tamak. Jadi kalau memiliki harta, jangan hartanya itu disimpan-simpan, jangan terlalu pikir. Nanti hartanya itu akan menjadi musuh sendiri kalau kita tidak mengeluarkan zakatnya. Ya, jadi janganlah bersifat pikir, keluarkanlah zakat untuk membersihkan hati kita. Ya, karena sifat pikir dan tamak itu adalah salah satu penyakit hati. Ya. Oke, jadi itu ya manfaat dan hikmah zakat untuk muzaki. Nah, untuk mustahik apa manfaatnya? Ya, mustahik itu apa? Penerima zakat. Nah, manfaatnya apa? Yang pertama untuk mustahik yaitu mempererat tali persaudaraan
bekerja dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Tuh, dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Salah satu manfaat kita mengeluarkan zakat, membantu orang lain ya untuk mengentaskan kemiskinan. Kemudian mengurangi timbulnya kejahatan. Seringnya terjadi kejahatan itu karena faktor ekonomi. Ya, itu salah satu pemicu ya terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu karena adanya faktor ekonomi. Kalau kita rajin mengeluarkan zakat, berbagi kepada orang lain, maka insya Allah itu bisa menghindarkan seseorang itu untuk berbuat kejahatan. Oke, lanjut. Yang kelima yaitu memberi ketentraman bagi orang yang baru masuk Islam. Yang baru masuk Islam itu yang mana? Ya, mu'alaf ya. Jadi memberikan ketentraman kepada orang-orang yang baru masuk Islam atau yang biasa disebut dengan mu'alaf. Oke. Nah, sekarang ya sebagai tugas diskusi kelompok ya. Nah, ini bisa dicatat ya, ini bacakan ya soalnya di atas. Untuk kelompok 1 ya, ini kelompok zona, yaitu tugas diskusinya buatlah soal dalam bentuk narasi terkait zakat pertanian. Ya. Paham? Jadi kalian bisa membuat soal ya dalam bentuk sebuah narasi atau cerita pernyataan ya tentang zakat pertanian. Yaitu kelompok 1. Kelompok 2 yaitu buatlah soal dalam bentuk narasi terkait zakat barang temuan. Ya, kelompok 2 ini ya barang temuan, bisa dikatakan barang temuan. Kemudian kelompok 3 distrik yaitu membuat soal dalam bentuk narasi terkait zakat emas atau perak. Jadi bisa emas, bisa perak, salah satunya. Kemudian yang kelompok 4 membuat soal dalam bentuk narasi juga terkait zakat penghasilan atau perniagaan. Bisa memilih penghasilannya seperti apa, apakah profesi dan lain sebagainya. Oke? Sudah paham atau mungkin ada pertanyaan dulu? Ya? Yang membuat sebuah soal itu dalam paragraf. Ya, tidak usah panjang, tapi terkapur aja. Misalnya ya contoh, Pak Adi memiliki. Oh iya sudah. Tahu kan? Bu. Kami apa bu? Dari apa? Enggak apa. Kami buat Kalian bisa kalian hanya buat soalnya nanti itu jadi kalian yang menjawab dari soalnya kalian itu kelompok lain yang menjawab. Jadi kalian hanya tugasnya membuat soal, kelompok lainnya menjawab. Tapi kalian juga harus tahu jawabannya berapa. Tahu. Paham? Jadi buat saja soalnya dulu, yang menjawab nanti adalah kita lempar. Jadi misalnya kelompok 1 bisa jadi dijawab oleh kelompok 2. Kelompok 2 nanti bisa jadi kelompok 4 yang menjawab dan yang pasti kalian juga harus tahu. Oke? Ibu kasih waktu berapa? 15 menit ya untuk mengerjakan tugas diskusi kelompok. Jadi namanya diskusi kelompok ya, berarti semua kelompok harus aktif. Dan bukan hanya satu orang, tapi semua kelompoknya.
Oke, bentuk soalnya bisa di kertas lembar aja, ya. Di kertas lembar nanti kertasnya itu akan ibu bagikan ke teman-teman. Untuk membuat soalnya di 5 menit, kasih langsung jadi 10 menit mengerjakan, dari 5 menit mengerjakan 5 menit nanti presentasi. Ingat ya, kerja kelompok bukan cuma sendiri saja. Mungkin bisa satu orang membuat ya, yang lain sendiri. Ya, baik. Sekarang menjawab Kalian juga harus tahu jawabannya. Bagus ini bagus. Iya. Oke, misalkan untuk tulis di tempat lain, nanti kalau misalnya kalian dapat soalnya,
Harus tahu cara kerjanya ya, karena ini negara sendiri. Sudah soalnya.
Silakan dijawab sekarang. Secepatnya juga. Silakan dijawab bersama-sama. Kerja sama-sama dengan kelompoknya.
maju ke depan satu-satu. Jadi harus tahu cara kerjanya bagaimana. Sudah? Ini sudah.
Berapa biaya yang keluar? Soalnya Pak Haji memiliki lahan seluas 2 hektar. Pak Haji menanaminya dengan jagung. Proses penanamannya menggunakan biaya dan setiap panen Pak Haji mendapatkan 800 kg. Maka kadar zakat yang harus dikeluarkan Pak Haji adalah berapa? Nah, silakan maju ke depan untuk memperlihatkan satu orang saja. Cara mendapatkan hasilnya biar teman-teman kalian tahu. Siapa? Perwakilan kelompok 4. Sudah cepat. Perwakilan kelompok 4.
Sudah, Bu. Sudah. Oke, mana soalnya tadi? Oke, coba diperhatikan ya. Ini soal dari kelompok 1 ya. Pak Adi memiliki lahan seluas 2 hektar. Pak Adi menanaminya dengan jagung. Ya, proses penanamannya itu menggunakan biaya dan setiap panen Pak Adi mendapatkan 800 kg. Ya, maka kadar zakat yang harus dikeluarkan Pak Adi adalah biaya pengelolaan itu adalah 1 juta. Kemudian harga per 1 kilogram jagung itu adalah 10.000. Hasil yang didapatkan oleh kelompok 4 adalah 350.000 yang harus dikeluarkan zakatnya. Bagaimana? Pas? Ya? Bagaimana betul? Ya? Jadi cara kerjanya itu 800 kilogram dikalikan 10.000 harganya per 1 kilonya ya 8 juta ya 8 juta dikurangi biaya pengelola berapa 1 juta berarti 7 juta ya kalau menggunakan biaya berarti 7 juta dikali 5% ya itu hasilnya adalah 350. Bagaimana kelompok 1? Oke, sebentar untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 2. Silakan. Kelompok 2 pelanggannya ya, silakan meminta untuk maju ke depan ya. Jadi soalnya di sini bisa kalian juga kelompok lainnya bisa simak soalnya ya. Biar tahu cara kerjanya. Pak Budi memiliki emas sebanyak 58 gram dan telah dimiliki selama 1 tahun. Maka berapa zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Budi? Kalau zakat itu misalnya berapa? Ada zakatnya berapa kalau zakat? Zakat emas 2,5%.
menemukan sebuah barang yang berisi uang senilai 10 juta. Lalu ia bertanya kepada Pak Ustadz, ya, Pak Ustadz itu menyuruhnya berzakat, yaitu 20% dari hasil temuannya. Berapa kira-kira zakat yang harus dikeluarkan Pak Budi? Berapa? Hasilnya 2 juta. Bagaimana kelompok? Betul. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Hebat semuanya. Jadi sudah bisa menghitung zakat semua ya. Oke, silakan kelompok 4. Kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Siapa? Oke, soalnya yaitu soal kelompok 4 untuk kelompok 3. Penghasilan gaji Pak Udin selama 1 tahun adalah 100 juta. Jika nisabnya 2,5%, berapakah zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Udin dalam 1 tahun? Berapa? 2.500.000. Penghasilan Pak Udin katanya yang zakat yang harus dikeluarkan adalah 2.500.000. Betul. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke, jadi itu ya tadi contoh-contoh cara menghitung zakat. Jadi kalau suatu saat nanti kalian memiliki harta atau dituntut menjadi seorang ahli zakat, sudah tahu caranya seperti apa, cara yang harus dikeluarkan ya. Oke. Nah sekarang ya
Oke, silakan dikerjakan perorangan ya. Jangan lupa tulis namanya nanti.
Ini lawan ditanya ini Kembal.
Sudah semuanya? Oke. Nah, sekarang ya. Setiap kelompok ya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 mana? Siapa? Kelompok dari kelompok 1? Silakan. Masyarakat jawabannya siapa? Ketika panen yang mendapatkan 150 kg beras, selanjutnya disiramai air hujan dan dialiri air. Berapa dapat yang dikeluarkan? 6.500.000. Jadi zakat yang harus dikeluarkan pada itu adalah 650.000 kilogram. Ya. Oke, jadi sudah selesai semua ya. Silakan dikumpul
silakan satu kelompok saja muncul dan maju ke depan. Oke. Oke, jadi sebagai kesimpulan pembelajaran kita untuk hari ini, ya, sesuai tujuan pembelajaran kita tadi, ada berapa tujuan pembelajaran kita tadi? Ada 2, apa itu? Ya, cara menghitung zakat ya, zakat mal. Nah di sini untuk zakat fitrah, yaitu zakat yang harus dikeluarkan per orangnya itu adalah 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Oke. Kemudian untuk zakat mal, ya zakat perniagaan, zakat emas atau perak itu adalah 2,5%. Kalau barang temuan berapa? 20%. Kalau pertanian juga 10%. Kalau yang tidak menggunakan biaya ada 5% yang menggunakan biaya. Nah kemudian ya hikmah zakat. Ya hikmah zakat itu yang pertama adalah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua untuk mensucikan harta yang kita miliki, ya, dan yang ketiga yaitu untuk meringankan beban kesulitan, kemudian mempererat tali silaturahmi. Ya, jadi itu adalah kesimpulan pembelajaran kita untuk hari ini, ya. Oke, nah setelah pembelajaran kita hari ini, kira-kira apa yang kalian bisa dapatkan? Dapat menghitung zakat. Terus apa lagi? Ya, dapat mengetahui tentang manfaat kita mengeluarkan zakat. Jadi itu adalah inti dari pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, zakat ini adalah salah satu ajaran atau syariat ya, yang merupakan sesuatu yang bernilai ibadah, baik itu ibadah yang bertujuan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Selain itu zakat juga bertujuan untuk ibadah apa? Ibadah kepada sesama manusia, maklum bidan nas, ya. Jadi itu untuk zakat kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini tentang cara menghitung zakat bisa nanti kalian juga pulang ke rumah, ya, memiliki harta yang berlebih, ya, atau sedang mencapai nisabnya, kalian sudah tahu cara menghitungnya berapa zakat yang harus dikeluarkan. Nah, untuk pembelajaran kita yang akan datang yaitu materi tentang haji dan umroh. Jadi silakan nanti belajar di rumahnya tentang materi selanjutnya, ya. Yang untuk pertama kalinya itu adalah materi kita haji dan umroh. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa, ya, dengan mengucapkan hamdalah, yaitu alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita bermanfaat dan bisa kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.